Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah Etika Insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Etika Insani, kuliah ketiga, beberapa aliran etika, etika teleologis. Teleologis dan deontologis. Berbagai banyak aliran etika, berbagai banyak tokoh, ahli-ahli etika berbicara tentang etika. Pada prinsipnya etika terbagi kepada dua aliran besar ini, teleologis dan deontologis. Teleologis fokus kepada tujuan, kepada konsekuensi. Deontologis berbicara tentang etika dan moral yang mengacu kepada hakikatnya, substansinya. Tokoh teleologis adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan aliran yang dinamakannya adalah utilitarianisme. Dan deontologis, tokohnya yang terkenal adalah Immanuel Kant. Pengertian teleologis. Teleologis adalah mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Teleologis merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal itu dicapai dalam suatu proses perkembangannya. Dalam arti umum, teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleologi merupakan ajaran filosofis religius tentang eksistensi tujuan dan kebijaksanaan objektif di luar manusia. Etika teleologis. Etika teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan logos adalah kajian, ilmu. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Etika teleologi mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Artinya, teleologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya sesuatu tindakan yang dilakukan. Baik dan benar menurut teleologi. Teleologi mengerti benar mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Walaupun sebuah tindakan dinilai salah menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik.
Namun dengan demikian, tujuan yang baik tetap harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Contoh kasus etika teleologi. Contoh kasus dari etika teleologi, seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan. Tetapi dari aspek hukum, tindakan ini melanggar hukum. Sehingga etika teleologi lebih bersifat situasional. Karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Ada pandangan etika dari seorang filosof yang dikenal sebagai bapaknya filosof, yaitu Aristoteles. Dan Aristoteles mempunyai pandangan tentang etika atau tentang moral seperti ini. Etika eudaimonisme. Orientasinya adalah teleologis. Eudaimonisme adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti kenyamanan atau kebahagiaan. Sehingga dimaksud dengan eudaimonisme adalah bahwa dengan melakukan kebaikan atau kebajikan, kita akan merasa nyaman dan tentram, puas dan bahagia. Meskipun ada beragam sistem etika, namun hakikatnya etika adalah persoalan berbuat baik, berbuat kebajikan, dan hidup yang seimbang dan nyaman. Motonya etika eudaimonisme adalah menjadi orang baik itu baik. Orang baik adalah orang yang baik dalam dirinya sendiri. Seorang yang baik melakukan kebaikan atau kebajikan bukan karena kebajikan itu ia menjadi orang baik. Karena mereka sebelumnya memang sudah merupakan orang yang baik. Tindakan yang baik akan membuat orang itu lebih baik dan membangun watak yang lebih baik pula. Tujuan hidup adalah kebahagiaan. Orang yang sudah bahagia tidak memerlukan apa-apa lagi dan tidak masuk akal jika ia masih ingin mencari sesuatu yang lain. Karena kebahagiaan itu adalah tujuan tertinggi. Manusia semua punya tujuan, dan tujuan paling akhir adalah kebahagiaan. Makanya kalau sudah bahagia, sudah tidak ada lagi tujuan. Kita mau makan untuk apa? Untuk sehat. Kalau sehat untuk apa? Untuk apa? Terus untuk apa? Pasti ujungnya adalah kebahagiaan. Menurut Aristoteles, bahwa usaha mencapai kebahagiaan bila dipahami dengan tepat akan menghasilkan perilaku yang bijak, perilaku yang baik. Ada maling ditanya, kenapa maling? Supaya punya duit. Buat apa punya duit? Supaya bisa beli rumah. Kenapa beli rumah? Supaya bahagia. Gak, itu bukan bahagia namanya. Jadi menurut Aristoteles, usaha mencapai kebahagiaan bila dipahami dengan tepat akan menghasilkan perilaku yang bijak, perilaku yang bajik, kebaikan atau kebajikan. Dari mana kita tahu kebaikan atau kebajikan? Satu, imitasi, meniru. Pada mulanya saat masih anak-anak, yang dilakukan adalah meniru orang lain, meniru orang tua, meniru guru, meniru pembimbing, dan lain-lain. Yang kedua,
adalah internalisasi. Alasan paling baik untuk melakukan sesuatu bukanlah karena kita diperintah untuk melakukannya, namun karena memang yang kita lakukan itu baik. Lalu menjalankan kebaikan itu, dan akhirnya keempat menjadi kebiasaan, habitual. Suatu kebajikan, cinta, memberi, tabah, adil adalah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan sesuai dengan natural kita. Kebajikan moral sebagai suatu sikap yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan. Kebajikan adalah pas, titik tengah antara berlebihan dan berkekurangan. Contoh, dalam setting sosial, bahaya berlebihan nekat, berkekurangan pengecut, di tengah-tengah berani. Setting sosial ekspresi diri, berlebihan dia sombong, titik tengahnya percaya diri, kekurangannya adalah minder. Dalam hubungan sosial, berlebihan penjilat, kekurangan pencela, titik tengahnya ramah. Dalam bidang ekonomi, berlebihan dia boros, berkekurangan dia pelit, titik tengahnya hemat. Jadi menurut Aristoteles, diambil jalan tengah dari dua yang ekstrim berlawanan. Berikutnya adalah paham tentang utilitarianisme. Utilitarianisme, Hume yakin bahwa baik adalah tindakan yang memiliki utility, dalam arti tindakan itu membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia. Namun, ia tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh seorang filosof Inggris, Jeremy Bentham, tahun 1748-1832, sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal dengan Introduction to the Principle of Moral and Legislation. Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis atau moral. Utilitarianisme merupakan satu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, bermanfaat, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak punya nilai, dan merugikan. Kita lihat lebih lanjut tentang paham etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah salah satu aliran etika yang tergolong teleologis yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Motonya adalah moralitas dan hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum dan moralitas. Kalau kita menegakkan keadilan, tidak karena kita harus adil, tapi karena yang lemah harus didukung, perempuan harus dibela, penjahat harus direhabilitasi, dan lain sebagainya. Ini nenek-nenek cuma nyuri kayu bakar sedikit, diadili, dihukum. Sementara koruptor yang korupsinya sebesar gunung, miliaran, cuma dihukum 5 tahun, 6 tahun. Adil enggak? Adil. Sudah sesuai dengan pasal hukumnya. Ini gambaran manusia untuk hukum,
bukan hukum untuk manusia. Hukuman pun ada bukan karena sebagai balasan atas kejahatannya. Orang yang bersalah harus dihukum. Kalau hukuman itu akan membuat terhalangnya tindakan kesalahan lebih jauh. Kalau menghukum seseorang yang bersalah, itu tidak ada manfaatnya. Misalnya karena yang bersalah ini pasti tidak akan mengulangi perbuatannya, atau karena hukuman itu tidak akan menghentikan kesalahan. Maka tidak ada gunanya ada hukuman. Dua prinsip utilitarianisme. Satu prinsip konsekuensionalis atau teleologis. Yang kedua prinsip utilitas, prinsip hedonis, maximize pleasure dan minimize suffering. Karena maximize pleasure, minimize suffering, dan kita tahu bahwa kesenangan itu juga banyak pilihan, maka untuk mengetahui lebih bermoral mana dalam melakukan kesenangan, bisa diukur dengan istilah hedonic calculus. Misalnya mau ke rumah pacar, mau main gitar, mau main game, sama-sama senangnya. Nah, ini bisa diukur dengan hedonic calculus dengan 7 kriteria ini. Intensitas, senang, apa senang banget, apa senang banget. Kalau kita belum bisa menentukan mana yang senang banget, karena sama-sama diambil kriteria berikutnya. Durasi waktu dan seterusnya. Dan seterusnya. Kepastian, kedekatan, kemanfaatan, keaslian, keleluasaan. Kritik terhadap utilitarianisme. Kalau cuma ukurannya kesenangan, babi cukup senang dan lebih senang daripada Sokrates yang ilmunya tinggi tapi dihukum mati. Itu istilahnya dari filosofi. Babi yang hidup dengan bahagia itu secara moralitas lebih tinggi dibandingkan Sokrates yang menderita dan dihukum mati. Ada juga kesenangan yang masih susah diukur. Misalnya, mana yang lebih baik, memberi minuman dingin di waktu panas atau memberi minuman panas di waktu dingin. Jadi ada kesulitan untuk mengukur, sulit untuk mengukur. John Stuart Mill menyempurnakan aliran utilitarianismenya Bentham. Dengan kesenangan itu ada level, ada rankingnya. Kesenangan itu memiliki ranking. Ranking bawah atau dasar adalah makan, minuman, seks, istirahat, kesenangan indrawi. Menyenangkan tapi sifatnya sementara, bisa berubah menjadi kesusahan kalau salah porsi dan proporsinya. Ranking berikutnya, ranking lebih tinggi, intelektual, estetika, spiritual, lebih abadi, lebih tahan lama, semakin dalam, semakin menyenangkan. Kritik utilitarianisme. 1. Bagaimana kita bisa tahu secara tepat konsekuensi suatu tindakan? Kita tidak terus-menerus dalam segala hal mengukur mana yang lebih bermanfaat atau mana yang kurang. Misalnya waktu mau tidur, bukankah lebih baik belajar? Waktu mau nonton film, bukankah lebih baik bersedekah? Absurditas perilaku yang benar dan salah bisa satu level ketika mendapat kesenangan yang sama.
Problem keadilan, misalnya kasus pembunuhan satu orang yang bersentuhan dengan kepentingan banyak orang. Secara utilitarian, pembunuh ini boleh dibebaskan demi kepentingan orang banyak terpenuhi. Ini ada kasus. Yasir meminta izin ayah dan ibunya untuk pergi ke pesta ulang tahun seseorang temannya. Mereka mengizinkan dengan satu syarat. Yasir sudah harus kembali ke rumah jam 11. Yasir berjanji dan lalu pergi. Ternyata ia baru kembali pukul 12 malam. Ia mengatakan sebenarnya tidak ingin melanggar janjinya, tapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mengantar dua teman wanitanya pulang. Maklum rumah mereka jauh dan hanya Yasir yang mau mengantar. Yasir berkata, "Saya mengakui salah, tapi saya tidak bisa berbuat lain." Ayah Yasir berkata, "Yasir, aku memahami keadaanmu, tapi ketahuilah bahwa janji adalah janji dan janji harus ditepati. Apapun alasannya, engkau tetap salah." Ibu Yasir protes, "Aku tahu bahwa si Yasir memang bersalah. Ia sudah mengakuinya, tapi mengapa ia harus dihukum? Yasir toh tidak berbuat jahat, maksudnya baik. Ia malah mengantarkan teman-teman wanitanya pulang. Ini kan perbuatan luhur." Ini gambar di ontologis dan ini gambaran teleologis. Demikianlah kuliah kita yang ketiga pada hari ini untuk mata kuliah Etika Insani, dan akan kita lanjutkan pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.